gue telepon atau gue kirim WhatsApp, gue bilang gini, gue punya nih produk lo yang berbahaya ini, lo mau kasih gue duit nggak? Kalau enggak, gue sebarin, ternyata lo dokter tidak amanah. Itu baru namanya pemerasan. Ya udah, kalau lo nggak mau disebarin, lo kirim gue sejumlah uang. Kalau enggak, hancur loh bisnisnya. Nggak sekalian semua itu netizen lo lapor aja di apa namanya, di Polda. Dikit-dikit lo ngelapor, dikit-dikit apa-apa ngelapor. Gue bilangin lo ya Bawang, ya semua netizen itu nggak, itu dari 100% yang berpihak ke lo itu cuman 10%, ya lainnya ngehujat lo. Halo sahabat info nonton. Peras pengusaha 4 miliar rupiah, artis Nikita Mirzani ditahan polisi. Pasal apa yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Apakah ada pasal selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE? Karena kalau yang dituduhkan hanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya hanya 4 tahun. Dan menurut KUHAP, kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, tidak boleh ditahan. Ada seseorang yang berbuat zalim kepada Anda, maka kaidahnya langsung mengatakan, lihat gini, kebaikan orang itu pindah kepada Anda. Kalau dia nggak punya kebaikan, nggak punya pahala, maka keburukan Anda ditransfer kepada dia. Itu rumusnya di hadis Muslim. Misal, kasusnya tadi, di depan rumah Anda, itu ada warung, tempatnya digunakan sebagai gosip. Yang digosipkan adalah Anda. Maka saat Anda digosipkan itu dosa-dosa dia, teman-teman sekalian, bertambah. Pahala dia dipindahkan kepada Anda, pahala Anda kemudian bertahan nambah banyak. Kalau dia nggak punya pahala lagi, dosa Anda ditarik sama dia. Nah, yang kedua ini masih di dunia. Yang kedua, setiap dibicarakan, baru namanya disebutkan tuh langsung pindah pahalanya. Dosa orang itu ditarik. Kalau sudah disebutkan keburukan-keburukannya, maka keburukan itu akan dibuat oleh Allah jasad orang yang dibicarakan dalam bentuk bangkai. Misal, saya dibicarakan oleh Anda, setelah pulang dibicarakan, Ustaz Adi itu ya begini, misal ya. Nah itu saat Anda bicarakan, baru disebutkan namanya, pahala Anda pindah kepada saya. Kalau Anda sebutkan hal yang buruk tentang saya, maka akan dibentuk oleh Allah jasad saya dalam bentuk bangkai. Di akhirat nanti kalau Anda tidak tobat tentang dosa itu, maka siksaan pertama di akhirat Anda akan diminta memakan bangkai itu. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-49, dalilnya Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Artis Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Keduanya diduga melakukan pemerasan terhadap bos skincare senilai 4 miliar rupiah. Nikita Mirzani dan IM keluar dari Polda Metro Jaya dengan baju tahanan berwarna oranye pada Selasa, 4 Maret 2025. Nikita terlihat berlenggak-lenggok bak seorang model saat digiring penyidik. Baju tahanan berwarna oranye juga dijadikan outer oleh Nikita Mirzani. Tidak ada sepatah kata pun terucap dari mulut Nikita dan asistennya saat digiring penyidik. Mereka hanya tersenyum santai saat ditanya awak media. Penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka. Pertama saudari NM, yang kedua saudara IM, kemudian dilakukan gelar perkara lagi. Selanjutnya penyidik telah melakukan penahanan terhadap dua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi kepada wartawan. Nikita Mirzani dan asistennya, IM, dilaporkan bos skincare berinisial RGP ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. Dari laporan yang ada, korban berinisial RGP, yang merupakan pengusaha skincare, sudah mentransfer 4 miliar rupiah. Atas kejadian tersebut, korban merasa telah diperas dan mengalami kerugian sebanyak 4 miliar rupiah, kata Kombes Ade Ari. Ade Ari mengatakan korban mentransfer uang senilai total 4 miliar rupiah pada 14 dan 15 November 2024. Karena korban merasa terancam dan takut, maka pada 14 November 2024, korban melakukan transfer dana sebesar 2 miliar rupiah ke sebuah nomor rekening atas nama tertentu atas arahan terlapor. Jelasnya. Kemudian, pada 15 November, atas arahan terlapor, korban memberikan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah. Sambungnya. Uang tersebut diberikan setelah korban diancam oleh Nikita Mirzani. Dalam laporannya, korban menjelaskan kasus bermula saat Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya, IM, melalui WhatsApp dengan niat bersilaturahmi.
Namun respons yang diterima justru berisi ancaman dan pemerasan sebagai imbalan, tutup mulut. Kemudian, korban mendapat respons yang disampaikan oleh terlapor. Jadi, respons dari terlapor adalah ancaman akan speak up ke media sosial bila silaturahmi tersebut tidak menghasilkan uang. Dan terlapor meminta sejumlah uang sebesar 5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut.